استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم نوينا بقراءة هذا الكتاب على ما نوى به علماؤنا سيدي الشيخ حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي وعلى ما نوى به الشيخ محمد نووي بن عمر البنتاني وعلى ما نوى به سيدي وسندي الشيخ مشرواني زهري وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada yang ketinggalan semata. Berhubung kitabnya ada di dalam HP juga, jadi dibuka dulu. Karena kita ini metodenya metode kitab, bukan semata-mata ceramah umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita memulai pengajian kita dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hingga pada kesempatan ini kita dapat kembali bertatap muka dalam sebuah kegiatan yang baik setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan nanti dengan salat isya berjamaah. Tapi sebelum itu kita kembali mendengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali sebagai bahan perenungan kita dalam beribadah. Jadi bahan perenungan sebetulnya, karena membaca kitab Imam Al-Ghazali seperti yang biasa saya ulang bahasa saya, seperti kita melihat diri kita sendiri di sana. Belum lagi kalau kita membaca kitab-kitab yang lain, kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul Minhajul Abidin, yang berjudul Ayyuhal Walad, itu semua saya sendiri kalau membaca kitab itu menangis, karena merasa bahwa ini diri saya, ini yang seakan-akan saya yang sedang dibicarakan oleh beliau. Insya Allah lah kita selesaikan ini, baru kemudian kita masuk dalam kitab yang lain. Makanya tidak heran kalau Imam Al-Ghazali menjadi salah satu dari dua mazhab tasawuf selain daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, bukan, Imam Junaid Al-Baghdadi, maaf, Imam Junaid Al-Baghdadi, mazhab yang kedua dalam bertasawuf yang benar adalah berhaluan Imam Al-Ghazali. Jadi ini merupakan sebuah perenungan kita semua. Terakhir yang kita bahas tentang memuji diri sendiri. Sedikit saya merangkum bahwa memuji diri ini termasuk hal yang dapat menggelapkan hati, satu. Yang kedua, tidak semua orang yang memuji dirinya itu tercela, karena ada perintah lain di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memuji atau menyampaikan
nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk orang banyak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan nikmat Tuhan kepada kamu itu. Maka di saat orang memuji dirinya itu ada dua berarti, antara riya atau tahaddus bin ni'mah, menceritakan dirinya sendiri. Tahaddus bin ni'mah berarti yang bisa menilai tercela atau terpujinya orang yang memuji dirinya sendiri adalah dirinya sendiri, bukan kita yang menilai orang. Oh, ini orang ini pamer. Salah, kita yang kotor karena kita berburuk sangka kepada orang. Barangkali pun dia pamer misalkan, tapi karena kita ini ada kewajiban untuk berbaik sangka kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada sesama muslim. Nah, itu artinya kalau kita berburuk sangka, sekalipun benar dia sedang dalam keadaan pamer menyampaikan itu, berarti kita yang berdosa, kita yang kotor hatinya. Makanya ini juga pembahasan hati yang perlu kita jadikan perenungan. Karena banyak saat media sosial sangat terbuka sekali, di mana kita bisa melihat aktivitas orang, kesehariannya. Lantas kemudian orang ini mungkin berbicara tentang kebaikan yang ada pada dirinya. Maka jangan lantas kita, agar hati kita tidak kotor, kita memvonis dia ini bahwa ini pasti pamer. Tidak, jangan. Baik, itu adalah ringkasan dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kita masuk pada yang keenam. Rasanya sudah masuk sedikit kemarin, tapi biarlah kita bongkar lagi. Ada yang keenam, dosa lisan. As-sadisu, yang keenam, al-la'nu, melaknat, memaki, mencaci orang. Fa iyyaka an tal'ana syai'an, hati-hati untuk melaknat sesuatu, mimma khalaqallahu ta'ala, dari apa yang Allah ciptakan, min hayawanin au ta'amin au insan, baik dia au insanin bi'ainihi, baik bentuknya hewan atau makanan atau secara personal manusia tertentu. Sudah kita sampaikan juga, hewan di sini dalam bahasa Arab, jamaah sekalian, bukan hanya binatang saja. Hewan dalam bahasa Arab itu umum. Mau binatang, manusia juga termasuk hewan. Makanya ada dalam pembahasan ilmu mantik selalu berulang bahasanya itu, al-insanu hayawanun natik. Manusia itu didefinisikan, pengertiannya manusia adalah hewan yang berakal. Hewan sama, semua binatang hewan juga, manusia juga hewan juga. Tapi yang membedakan antara hewan binatang dengan hewan manusia adalah paruh yang kedua, berakal. Nah, kalau berakal berarti binatangnya tidak masuk. Makanya manusia dalam ungkapan ulama ahli mantik bahwa, atau ahli yang berkecimpung di dalam dunia logika, bahwa hewan itu juga mencakup manusia dan juga hewan binatang. Jangan kamu melaknat sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, baik itu hewan atau makanan. Makanan, ada makanan tidak enak. Oh, kenapa makanan ini? Buruknya makanan ini, kada nyaman banget. Jangan, itu namanya melaknat. Melaknat di sini artinya bukan harus bahasanya mudah-mudahan dilaknat oleh Allah, tidak. Tapi segala bentuk doa atau ungkapan yang menjauhkan sasaran kita dari rahmat Allah, maka itu disebut laknat. Mudahan Allah memperburuk kamu. Nah, itu juga termasuk melaknat. Atau mohon maaf, bahasa-bahasa kotor, mulai dari bangsatnya lah, bajingannya lah, apalah semua. Itu semua bagian dari laknat. Memang secara bahasa tidak ada kata laknat di situ. Tapi dengan bahasa yang kita sampaikan kepada orang lain, maka itu bentuk kita menginginkan keburukan ke dia. Maka itu disebut juga sebagai laknat. Ini termasuk yang membuat hati kita kotor.
Ini yang membuat hati kita kotor. Apalagi manusia ini emosinya berat. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu pembangkit seseorang untuk melakukan keburukan, terkecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhan. Nafsu kita ini ya, ada nafsu amarah, ada nafsu syahwat. Ada dua, nafsu amarah, ada nafsu syahwat. Jadi amarah dengan syahwat kita ini rata, normal, manusiawi namanya. Kalau kita kalau dia membangkitkan, mendorong kita untuk melakukan keburukan, karena ya begitulah memang sudah wataknya, karakteristiknya nafsu itu. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah, yang dikasih sayangi oleh Allah, maka dia tidak mendorong seseorang untuk melakukan keburukan. Jadi kan ada 3 tingkatan, Pak. Nafsu kita ini ada 3 tingkatan. Paling bawah sekali ya ini, ammarah bisu. Kita didorong untuk melakukan keburukan terus. Ammarah. Naik sedikit ada namanya nafsul lawamah. Apa di dalam Al-Qur'an tuh? Nafsul lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah, kata Allah, dengan nafsu lawamah. Digunakan Allah sebagai sumpah. Berarti nafsu lawamah itu sebuah nafsu, sebuah tingkatan yang sangat besar, karena Allah menggunakan itu sebagai sumpah. Kenapa dia? Lawamah itu nafsu yang selalu menyalahkan kita. Maksudnya kalau kita melakukan kemaksiatan ada timbul rasa penyesalan. Aduh, nyesal. Itu berarti tingkatannya bukan paling bawah, sudah naik sedikit. Lawamah itu yang biasa menyalahkan kita itu. Kalau kita habis melakukan kemaksiatan, kamu kenapa begini? Kenapa begini? Timbul rasa penyesalan. Aduh, rasa menyesal dalam sekali. Itu namanya lawamah. Tapi kalau misalkan tidak ada rasa penyesalan itu, berarti masih di bawah itu. Masih di bawah. Habis melakukan maksiat, rasanya tidak ada penyesalan. Sulit itu, masih keras hatinya. Lumayan yang kedua masih. Yang paling tinggi disebut nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, yang disebut di dalam Al-Qur'an irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hamba terkasihku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Itu nafsu yang paling tinggi. Walaupun masih ada lagi ulama yang lain, rasa-rasanya Imam Al-Ghazali masih ada lagi pembagian itu. Ada 7 kalau tidak salah, atau Imam Al-Qushairi. Macam-macam itu pembahasannya, tapi kita mengambil yang itu saja paling sedikit. Setidaknya ya kita bisa menilai nafsu kita ini, apakah nafsu yang paling bawah ataukah nafsu yang di tengah. Dan seperti itulah orang. Kalau datang lagi marahnya, muncullah lagi rasa hewannya tadi itu, kebinatangannya muncul. Akhirnya apa? Dicaci maki orang. Oh, bungul. Apalagi kalau orang tua dengan anak, jangan anak nakal itu disumpahi. Jadi betulan. Oh, anaknya nakal nih, lompat sana, lompat sini, bahamburan lagi. Oh, mudahan ikan bungul betulan. Atau oi bungul betulan tuh anak itu. Hati-hati melaknat namanya itu. Dan itu termasuk hati yang kotor, hati yang kotor. Hati-hati kamu melaknat sesuatu dari ciptaan Allah yang berupa hewan atau makanan. Makanan pun kita harus hargai dia. Au insanin bi'ainihi, atau manusia secara personal. Seseorang atau orang tertentu kita laknat dia, tidak boleh. Boleh kita laknat, jadi boleh. Melaknat itu boleh kalau sifatnya umum. Kalau sifatnya umum. Kalau secara personal, mudah-mudahan Allah laknat siapa misalkan. Wah, itu tidak boleh. Karena barangkali dia di akhir hayatnya, walaupun orang kafir, bukan orang Islam, dia bisa beriman kepada Allah dan lebih bagus Islamnya daripada kita. Kecuali, nah di sini Imam Al-Faqihi lagi memberikan lagi
pengecualian. Kecuali kalau kamu mau melaknat orang secara personal langsung, tapi dikaitkan dengan kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, itu boleh. Mudah-mudahan Allah melaknat si fulan kalau dia meninggal dalam keadaan kafir. Tapi yang jadi sekarang mungkin ini sangat sekali Pak. Saya rasa kita merasakan juga bahwa sekarang ini banyak yang menjadikan kebolehan laknat itu sesuai dengan keinginannya dia. Jadi apa yang tidak sesuai dengan pandangannya, wah ini terlaknat manusia ini. Ini kan banyak yang terjadi begitu. Karena dalam sejarahnya juga kita tidak menampik ya, kita tidak menolak. Nabi pun pernah melaknat orang, bahkan secara personal pernah. Walaupun itu hanya terhitung beberapa kali saja, tidak banyak dan tidak sering, karena Nabi prinsipnya lam uba'ats la'anan wala fahishan. Aku tidak diutus Allah sebagai nabi dan rasul yang banyak melaknat bahasa Nabi. Yang banyak melaknat artinya Nabi bisa sekali dua kali. Nah sekali dua kali itu kemudian harus kita gali lagi, kapan masanya Rasulullah itu bisa melaknat dan apa makna dari laknatnya Rasulullah. Jadi kadang ada orang sekarang yang bisa mencaci maki orang lain, caci maki siapapun yang tidak sesuai dengan pendapatnya dia, berdasarkan atau dia mengambil dalih bahwa Rasulullah dulu pernah mencaci maki orang secara personal. Padahal tidak benar. Batuk sampai. Padahal tidak pernah. Nabi itu melaknat orang. Cuma Nabi bahasanya begini. Ini saya bukakan saja lagi ya. Coba. Biasanya saya tulis. Nah ini ya. Nabi pernah bersabda, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi. Bukan sejatinya orang mukmin yang selalu mencaci maki dan melaknat. Hadisnya Tirmidzi. Ini bukan batuk corona tadi karena rasanya ada yang masuk. Minum dulu. Lain corona. Jangan jualan. Ya, karena keluarga saya sudah ada yang kena itu Omicron. Nabi mengatakan, la tala'anu bila'natillah wala bighadabihi wala binnar. Jangan saling melaknat kalian dengan menggunakan laknat Allah. Mudah-mudahan Allah laknat kamu, atau mudah-mudahan Allah memurkaimu, atau mudah-mudahan Allah memasukkanmu dalam neraka. Haram, tidak boleh. Atau tidaklah dia muslim atau mukmin sejati yang selalu yang banyak mencaci maki dan pula banyak melaknat. Yang parah di sini apa yang disampaikan oleh Nabi yang wajib kita waspadai benar-benar. Hadis riwayat Abu Darda. Allahumma shalli ala Muhammad. Innal 'abda idza la'ana syai'an. Seorang hamba apabila dia mencaci maki sesuatu, sa'idatil la'natu ilas sama, maka caci makinya itu akan naik ke atas langit. Fatughlaqu abwabus sama'i dunaha. Naik dia ke langit, ternyata pintu langit tertutup untuk laknat tadi yang naik. Tsumma tahbitu ilal ard, tidak dapat tempat di langit, turun dia ke bumi. Turun dia ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha. Maka di bumi pun tidak mau terima laknat yang diucapkan oleh seorang hamba, satu orang saja. Satu orang naik ke langit tidak diterima, turun ke bumi tidak ada tempat bagimu. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimal. Kemudian dia keliling di bumi. Keliling, mana tempat yang bisa menerima saya? Tidak ada tempat. Fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'in. Cari tempat, lantas tidak ketemu, maka dia, saya kembali kepada orang yang jadi sasaran laknat. Saya melaknat seseorang, maka dia kembali ke sana. Fa in kana ahlan lidzalik, kalau memang benar orang yang dilaknat itu berhak untuk dilaknat, maka kena dia. Wa illa, kalau tidak benar,
Ini hanya karena perbedaan politik saja antara cebong sama kampret, saling melaknat, saling mencaci maki, keluarlah laknatnya, naik laknat itu mencari-cari. Kalau memang dia tidak berhak untuk mendapat laknat itu, maka laknatnya kembali ke dia. Itu baru satu itu. Jadi galau juga laknat itu kalau disampaikan. Naik dia ke langit, tidak diterima, ke bumi tidak diterima, keliling, tidak ada tempat. Kembali ke orangnya. Kalau memang berhak dia untuk dilaknat, maka kena dia. Kalau tidak, kembali ke orang masing. Jadi tidak akan dia kembali kecuali pada tempat yang mau menerima dia. Tempatnya ada langit, ada bumi, tempat yang lain. Kalau tidak ada, maka ke orang yang kita laknat. Kalau tidak, maka kembali ke orang. Dia harus kembali pada tempat yang pas. Nah, makanya disitulah pentingnya kita menjaga hati kita. Penting kita menjaga hati, penting kita menjaga ammarah nafsu tadi. Apalagi kalau kita sudah melihat media sosial itu pemberitaannya banyak luar biasa, padahal yang diperseterukan hanyalah masalah perbedaan pendapat saja. Apalagi yang dilatar belakangi oleh politik. Saya kira ini sangat kontekstual sekali. Jadi bahwa laknat itu akan kembali pada tempatnya. Dia tidak mungkin keluar kecuali pada sasarannya. Tidak mungkin dia lepas begitu saja. Tidak, pasti kembali. Kemanapun dia tempatnya, pasti dia kembali. Ujung-ujungnya kalau tidak yang kita sasar dengan laknat, dia kembali ke kita. Orang yang kita caci maki atau kembali ke kita. Nah, cuma masalahnya kemudian Nabi itu pernah melaknat. Nabi juga pernah melaknat seseorang. Terus bagaimana kita memaknai itu? Ini juga oleh sebagian Ya Allah, kenapa ini? Minum lagi. Mungkin barangkali minta teh tarik. Pas dulu. Rasa tersiksa nih. Nih kalau minta minumannya diganti kalau. Teh hangat kah barangkali, kopi kah barangkali. 4 tahun kan ini baju putih. Enggak, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Mulai 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 tahun. Minumannya putih aja terus. Coba kah jus alpukat sesekali. Ini masukan untuk ketua masjid kita. Iya. Ya Allah. Nah, jadi pernah Rasulullah itu jemaah sekalian, pernah Nabi itu tertangkap atau direkam oleh riwayat, direkam oleh sejarah kita bahwa Nabi melaknat seseorang. Cuma Nabi itu dalam tidak berhenti nih. Saudara sih. Apa salah saya nih? Apa dosa saya nih? Astagfirullahaladzim wa ta'ala. Barangkali ada salah. Cuma Nabi itu pernah berkata bahwa setiap laknat yang saya sampaikan atau setiap ungkapan keburukan yang saya sampaikan itu saya berharap itu menjadi pembersih jiwa bagi orang yang saya sampaikan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, pernah suatu saat 2 orang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah bertamu. Kemudian ini orang kok berseteru ini sama Nabi. Bahasanya kok semakin tinggi nadanya ini. Lantas kemudian Nabi melaknat keduanya. Maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana tidak akan asaba minal khairi, kedua orang ini tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan. Kenapa ya wahai Aisyah, kata Rasulullah? Karena sebab engkau telah melaknat keduanya. Ini Allahumma innama ana basyarun fa ayyul muslimina la'antuhu aw sababtuhu
faj'alhu lahu zakatan wa ajra. Ya Allah, aku ini hanya manusia biasa, maka orang muslim manapun yang pernah aku laknat, maka jadikan itu sebagai pembersih jiwanya. Nah, kemudian dalam buku yang lain menyebutkan bahwa Nabi itu, laknatnya Nabi atau doa keburukan Nabi yang Nabi sampaikan kepada orang karena sebab perbuatannya dia, karena sebab keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut, itu dihadapkan oleh dua hal. Yang pertama, apakah Nabi yang menyampaikan dengan bahasa keburukan, doa keburukan, sehingga itu menjadi pembersih hati seperti yang diharapkan oleh Nabi, atau jika Nabi tidak menyampaikan dengan bahasa laknat, tidak Nabi sampaikan dalam bahasa caci maki itu, maka itu akan menurunkan azab dari Allah untuk mereka. Jadi ada dua pilihan. Maka Nabi, laknatnya Nabi pun ditafsirkan sebagai rahmatan lil alamin. Karena kalau Nabi tidak menyampaikan itu, maka akan dibalas oleh Allah keburukan mereka dengan azab yang besar. Makanya cukup Nabi saja yang sampaikan untuk menegur sebagai bahan pendisiplinan kepada orang tersebut. Kemudian kata Nabi, Allahumma innama ana basyarun, aku ini hanya manusia biasa ya Allah, maka orang muslim manapun yang pernah aku laknat, maka jadikanlah laknat tersebut menjadi menjadi pensuci hati mereka. Nah, artinya ini khusus untuk Nabi. Mun bukan Nabi ini lain pula kisahnya. Kita beda. Artinya Nabi itu secara ada hukum istimewa yang dimiliki oleh Nabi, bahwa setiap Nabi, dan Nabi pun bukan pencaci maki orangnya, sekali dua kali saja. Sekali dua kali saja Nabi mencaci maki. Bahkan ada orang, ya Rasulullah, doakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik Makkah itu dengan kehancuran. Kata Rasulullah, aku hanya ingin mendoakan kebaikan. Allahumma ja'al khairan, ya Allah jadikanlah kebaikan kepada orang-orang musyrik. Wah, gitu. Nabi selalu membalas permintaan orang yang kandung emosi agar diturunkan bala dan musibah, tetapi tidak. Nabi mengatakan, saya doakan yang baik-baik saja. Memang ada beberapa, artinya ini hanya pengecualian saja, dan itu hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini lain. Kalau kita beda, maka tidak berlaku dengan kita. Nabi mencaci maki orang atau melaknat orang, pertama itu hanya pengecualian. Yang kedua, Nabi dihadapkan oleh dua pilihan. Ini orang akan diazab oleh Allah karena keburukannya, atau cukup Nabi saja yang menyampaikan bahasa laknat tersebut. Nah, makanya ini juga yang kadang dijadikan sebagai alasan orang untuk mencaci maki yang berbeda pendapat. Tidak benar. Dai manapun, penceramah manapun, kalau mencaci maki, saya berharap bukan saya itu, dan sampai kapanpun saya selalu berkomitmen, saya selalu berjanji dengan diri saya, tidak ada yang boleh kita caci maki. Sekalipun orang Syiah sekalipun. Syiah oke lah, mereka mencaci maki sebagian, walau tidak semua. Sebagian mereka ada yang mencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah, lebih-lebih Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Istri-istri Rasulullah, bahkan ada sebagian mereka yang mencaci maki, melaknat. Bahkan ada mereka membuat sebuah acara hari wafatnya Siti Aisyah, tapi embel-embelnya adalah mudah-mudahan Allah melaknatnya, begitu bahasanya. Tapi terus kita bagaimana? Itu tidak semua. Itu tidak semua. Tidak boleh juga kita sampaikan bahwa semua orang Syiah seperti itu. Tidak juga. Ada Syiah yang baik. Ada yang Syiah masih bisa bertetangga dengan kita. Nah, artinya setiap ada perbedaan pendapat, jangan cepat bereaksi. Karena kadang nafsu kita ini, kita juga belum tahu apakah nafsu amarah paling bawah, ataukah nafsu yang paling atas, ataukah nafsu yang tengah-tengah. Sehingga kalau kita dapat sebuah sebuah pernyataan atau sebuah sikap dari orang, apakah kita bisa langsung berlapang dada menerima dia, atau kita langsung mencaci maki? Kita tidak tahu juga itu. Nah, makanya ini perkara yang hati-hati. Laknat apabila sudah dikeluarkan oleh seseorang, satu orang saja, maka dia harus mencari tempat dimanapun yang mau menerima dia.
Di langit tidak diterima, ke bumi dia. Ke bumi tidak diterima, keliling. Keliling tidak diterima, ke orang yang jadi sasaran laknat. Tidak diterima karena dia tidak berhak, maka kembali pada yang pengucap sendiri. Makanya agama Islam bukan agama caci maki, bukan agama laknat, bukan agama saling memusuhi, tidak. Walaupun atas dasar kebenaran menurut Anda, yang lain belum tentu. Perbedaan pendapat luas, selalu berulang saya sampaikan, perbedaan pendapat itu luas sekali, apalagi fikih. Fikih ini semakin zaman, semakin periode, semakin waktu, berjalan waktu, pasti dia ada perubahan. Ini sudah lewat hari Natal. Masalah Natal itu juga banyak betul orang saling caci maki, masalah mengucapkan selamat Natal, boleh tidaknya. Ya kalau saya, itu kan hanya perbedaan pendapat. Kenapa kita harus mencaci maki? Silakan kalau yang ngomong pun tidak mungkin berkeyakinan bahwa dia sedang mengucapkan selamat kepada Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dia tidak mungkin berucap seperti itu dengan keyakinan seperti itu. Walaupun ada yang tidak setuju. Enggak, setiap orang mengucapkan selamat Natal berarti itu mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa yang lahir sebagai anak Tuhan. Ya kalau saya jawab, itu kan pendapat Anda. Pendapat yang lain tentu. Oh, maka dulu 4 mazhab sepakat. 4 mazhab sepakat tidak boleh mengucapkan selamat dalam hari raya orang-orang non-muslim. Oke. Betul, itu ada. Terus bagaimana? Sekarang kita lihat kesepakatan itu adakah dasarnya? Tentu ada. Apa dasarnya? Dulu di zaman mereka itu, abad pertengahan, disebutkan bahwa orang yang mengucapkan selamat Natal otomatis maknanya adalah mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tapi kalau sekarang beda, tidak sama. Kalau sudah tidak sama makna itu, berarti berubah pula hukum tadi. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan illatnya, sebabnya, latar belakangnya. Kenapa hukum ini begini? Pasti ada sebab. Hukum itu akan ada selama ada sebab. Kalau sebabnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Artinya ini perbedaan pendapat. Silahkan mau yang mengucapkan atau yang tidak, tidak ada masalah. Jangan saling melaknat, bos. Jangan saling melaknat. Jangan saling melaknat, habislah kita ini. Kada usah lagi pengajian. Jadi ini sebagai bahan perenungan sebetulnya. Bahan perenungan, hati-hati dengan laknat. Laknat pasti harus mencari tempat di mana dia bisa tinggal. Sekali laknat disampaikan, caci maki disampaikan, dia harus kembali kepada tempatnya. Nah, kita kembali lagi. Tapi kita boleh melaknat, ya. Boleh kita melaknat secara umum, itu boleh. Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang kafir, itu boleh. Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yang zalim, karena memang di dalam Al-Qur'an bahasa itu ada. Fala'natullahi 'alal zalimin, fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah kepada orang zalim, laknat Allah kepada orang kafir. Tapi menunjuk secara personal itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Boleh hanya kepada Nabi saja, karena Nabi setiap laknatnya itu berupa pensucian hati. Wala taqta' bi syahadatika ala ahadin, jangan kamu pastikan dengan persaksianmu kepada seseorang min ahlil qiblati. Ini tegas sekali bahasanya Imam Al-Ghazali. Min ahlil qiblati, dari orang satu kiblat dengan kamu, bisyirkin au kufrin au nifaq. Jangan kamu memastikan persaksianmu kepada satu orang muslim dengan syirik atau kufur atau munafik. Ini orang ini syirik padahal dia Islam. Ini orang ini munafik padahal dia Islam. Ini orang ini musyrik, kafir, munafik padahal dia Islam. Jangan, tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal muttali'a 'ala sarairi. Kenapa tidak boleh? Karena yang mengetahui isi dalam hati seseorang, huwallahu ta'ala,
hanya Allah Ta'ala saja. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu kan perkara dalam hati saja. Dia berkeyakinan pada selain Allah, atau dia sedang bermain-main dengan agamanya karena dia munafik. Itu kan hanya dia yang tahu. Ya kita ini yang tidak tahu. Jangan kita menjadi Tuhan, bahasa Imam Al-Ghazali. Fa innal muttali'a 'ala sarairi huwa Allah, yang mengetahui rahasia di dalam hati hanyalah Allah Ta'ala. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Jangan kamu memposisikan dirimu sebagai Allah Ta'ala. Dulu ada pernah sahabat waktu dalam peperangan lantas memojokkan ada orang kafir, satu orang kafir, saya lupa siapa nama sahabatnya ini. Lantas si orang kafir tadi ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena merasa terdesak. Parang sudah di tangan, terpojok pula. Jadi tebas saja lagi. Oh, ada satu cara, saya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dia Islam, tapi tetap ditebas sama sahabat. Sampailah berita ini di telinga Rasulullah. Saya lupa siapa ini namanya. Allahu a'lam, saya pernah. Ditebas kepalanya sampai terdengar kabar itu di telinga Rasulullah. Rasulullah panggil, marah Rasulullah. Hal syaqaqta qalbahu. Kamu itu, apakah kamu membelah dadanya sehingga kamu tahu dia itu kafir? Selagi dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kenapa kamu ragukan keislamannya? Apakah kamu belah dadanya? Hal syaqaqta qalbahu. Kamu belahkah dadanya? Sampai sahabat itu merasa karena ditodong dengan bahasa yang keras oleh Nabi, dia merasa sangat bersalah sekali. Padahal kalau kita lihat-lihat kondisi saat itu, orang sudah terpojok, parang sudah di tangan, tinggal ditebas, baru dia mengucapkan kalimat syahadat. Ada betulnya juga sahabat itu berkata bahwa ini orang nih hanya mencari anu aja nih, mencari jalan selamat aja, mencari jalan selamat saja. Tapi Nabi yang ajarkan tidak begitu. Yang tahu dalam hati itu siapa? Yang tahu di dalam hati bukan kita, tapi Allah. Kita jangan jadi Tuhan. Jangan jadi Tuhan. Jadi hamba aja coba. Belajar menjadi hamba. Jangan menjadi Tuhan. Yang tahu kekufuran siapa, yang tahu kemusyrikan itu siapa, yang tahu kemunafikan itu siapa. Kita ini tidak tahu apa-apa. Kita hanya nahkumu bil dhawahir. Kita ini hanya bersikap, kita ini hanya menindak apa yang kelihatan-kelihatan saja. Wallahu yatawallas sarair. Sedangkan Allah lah yang memegang apa di balik dari tampilan ini. Di dalam hati itu Allah saja. Kita ini apa yang di hadapan kita ini aja. Yang ada di hadapan kita ini aja yang kita. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Wa'lam, dan sadarlah annaka, bahwa kamu yaumal qiyamati, di hari kiamat, la yuqalu laka, tidak kamu ditanyakan nanti di hari kiamat, lima lam tal'an fulanan, kenapa kamu tidak melaknat fulan? Adakah pertanyaan di alam kubur selain marrabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma imamuka, siapa imammu, wa ma qiblatuka, apa kiblatmu, wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Apakah mungkar nakir juga nanya, kenapa kamu tidak melaknat? Atau berapa kali kamu melaknat selama hidup? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan itu. Kita tidak melaknat artinya kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau kita melaknat, ya kata Nabi itu, la tazulu qadamu bani Adam hatta yus'ala an arba. Tidak akan celaka anak cucu Adam terkecuali dia lolos dari 4 pertanyaan. An umrihi fima afna. Umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya kemana dia habiskan. Wa an malihi fima iktasabahu wa aina wa min aina fi wa an malihi fima iktasabahu wa aina anfaqtahu, kama qala. Hartamu dari mana kamu dapat, kemana kamu salurkan. Wa an ilmihi fima amila bihi, ilmu yang kamu punya sejauh mana sudah kamu mengamalkan. Umur kita yang kita habiskan itu diantaranya adalah, sudahkah kita melaknat? Tidak ada pertanyaan. Artinya ini juga akan dipertanyakan, karena itu bagian dari perjalanan umur kita. Jadi mencaci maki itu bukan cerminan orang Islam.
La yuqalu laka lima lam tal'an fulanan, tidak akan ditanya kamu, kenapa kamu tidak melaknat orang? Walima sakatta anhu, kenapa kamu diam saja? Kan pertanyaan. Bal law lam tal'an iblis tula umrika wa lam tashghal lisanaka bi dzikrihi lam tus'al anhu wa lam tutalab bihi yaumal qiyamah. Bahkan kalau seumur hidupmu tidak pernah melaknat mencaci maki iblis, hukum melaknat iblis apa? Sunnah, Pak. Kenapa sunnah? Karena memang dia dicap sebagai orang kafir. Fasajadu illa iblis lam yakum minas aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis termasuk orang kafir. Imam Al-Faqihi mengatakan, walaupun sunnah melaknat iblis, toh kita juga nanti di hari kiamat tidak ditanya, kenapa kamu tidak melaknat iblis? Karena ada gawian melaknat iblis. Kurang kerjaan mau melaknat iblis. Walaupun sunnah melaknat iblis. Habis sudah waktunya nah. Apa nih, belum habis lagi nih. Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak akan ditanya. Wa idza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala. Tapi kalau kamu melaknat satu orang saja dari ciptaan Allah, tulibta bihi, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Wala tadhumanna syai'an. Oh, sudah selesai. Situ aja titiknya. Nah, kita tidak dituntut, tidak disuruh, tidak diperintah untuk melaknat orang. Tidak juga kita ditanya nanti di hari kiamat. Tapi kalau sudah kita melaknat orang satu saja, apalagi kalau orang tidak kenal. Oh, orangnya di mana? Orangnya di Jakarta, dilaknat. Atau Facebooknya, melaknatnya lewat Facebook, padahal orangnya tidak tahu siapa. Kita laknat orang itu, maka pada hari kiamat kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Sudah minta maaf belum? Kalau belum minta maaf, habis kisah. Ya pahala habis. Ya dosa-dosa orang yang kita laknat kembali ke kita karena kita belum bisa membayar. Jadi rugi juga sebetulnya. Merugikan kita, bukan menguntungkan. Nah, makanya sebagai penutup jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi yang paling penting adalah Islam bukan agama yang mengajarkan kita mencaci maki. Itu satu. Yang kedua, perihal caci maki Rasulullah terhadap dua orang laki-laki itu hanya kejadian yang jarang sekali terjadi. Jarang sekali terjadi. Toh juga jika Nabi melaknat atau mencaci maki seseorang, Nabi sendiri juga mengatakan bahwa itu sebagai pensucian hati mereka. Artinya laknat dari Nabi berbeda kalau kita yang melaknat. Yang ketiga, laknat itu tidak boleh kepada orang secara personal, tapi boleh secara umum. Kafir, mudah-mudahan Allah melaknat orang kafir, boleh. Tapi kalau secara personal, buruk sekalipun dia melakukan apapun kriminal yang dia lakukan, maka tetap tidak boleh kita melaknat dia, barangkali dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan memperbaiki keislamannya. Nah, jadi ini yang ingin kita pelajari, yang ingin kita renungkan kembali, yang ingin kita kaji kembali. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sama-sama. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oh, ada. Sengaja tadi biar tidak ada pertanyaan. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujur Pak. Bagaimana kalau kita melaknat ini? Kan saya rasa mungkin banyak yang melaknat ini. Misalnya tentara Israel itu selalu mengusir umat Islam. Contoh saja misalnya di Masjid Aqsa sering diganggu dan bahkan orang-orang Muslim dilarang untuk beribadah sana. Bagaimana kalau kita itu yang kita laknat, terus terang kalau itu repot juga nih. Ya. Itu mungkin saya sendiri terus terang saya begitu. Karena emosinya naik. Ya, kalau diceritakan tentang itu. Apakah itu posisi laknat seperti itu dibolehkan atau tidak? Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya melaknat dan memuji, Pak,
Ini hati-hati juga kita ini kadang-kadang merasa kita bagus memuji orang, sebagaimana nanti katakan Pak Ustaz. Hati-hati juga kadang-kadang merasa kita baik belum tentu baik. Betul. Kalau kita memuji orang, kita apakah batasan memuji orang seseorang sebaik mana batasan? Sehingga kita hati-hati kalau perasaan kita memuji, bahkan itu tidak baik bagi kita. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ada tambahan bahwa melaknat itu sebetulnya juga termasuk bagian dari ajaran para nabi dulu. Nabi-nabi dulu pernah juga melaknat Bani Israel, sekaligus menjawab lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dulu pernah juga dilaknat ala lisani Dawud, dengan lisannya Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Artinya bukan hanya Nabi Muhammad saja yang melaknat, tapi juga nabi-nabi sebelumnya menurut teks Al-Quran sendiri bahwa pernah melaknat kaumnya. Nah terus bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang melaknat yang melakukan penjajahan di Palestina? Tentu kita boleh melaknat kalau bahasanya umum, tidak boleh secara personal. Contoh misalkan, mudah-mudahan orang-orang yang menzolimi atau merusak Masjidil Aqsa itu dilaknat oleh Allah. Boleh saja, itu bahasanya umum, tidak secara personal. Personal itu kepada orang tertentu, fulan bin fulan. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau bahasanya umum, silahkan, itu juga diperbolehkan. Mudah-mudahan Allah melaknat kepada mereka-mereka yang memusuhi Islam. Nah, boleh. Itu bahasanya umum. Orang-orang kafir, orang-orang yang menghalangi saudara-saudara kita di Palestina untuk sholat, itu juga boleh. Tapi secara personal tidak boleh. Yahudinya ini, jangan. Itu secara personal, itu tidak boleh. Barangkali dia masuk Islam di akhir umurnya, kemudian bagus Islamnya, kalah kita. Nah makanya itu juga kadang-kadang jadi perhatian kita, terbawa oleh amarah, nafsu kita amarahnya masih kuat, sehingga dengar apa-apa reaksinya. Apalagi kalau memang Palestina ini kan bukan hanya semata-mata agama, manusia. Kita berbicara kemanusiaan sebetulnya di Palestina ini, bukan hanya semata-mata Islam. Karena sampai hari kiamat begitu terus itu. Nabi sendiri yang bilang nanti berakhir itu peperangan antara Muslim dengan Yahudi sampai ada batu yang mengatakan di belakangku ini ada orang Yahudi. Di belakangku ini orang Yahudi. Wahai Muslim, ya Muslim, di belakangku ada orang Yahudi. Bunuh dia. Nah, cuma bahasa dalam hadis itu bukan lagi Palestina atau bukan Palestina, tapi bahasanya Islam dan Yahudi. Itu akan terjadi masa itu. Kalau sekarang kan kita Palestina yang muncul, politiknya kalah. Kemudian Israel karena tidak ada tempat, dia hanya punya kekuatan militer. Akhirnya itu yang dia antara Israel dengan Palestina. Kalau sekarang belum. Nanti saatnya, ada masanya, saat tidak ada lagi sekat negara itu, yang ada hanya Muslim dengan Yahudi atau Muslim dengan kafir. Nah itu nanti yang akan menjadikan Palestina menang. Ada masanya nanti menang. Kemudian yang kedua, memuji orang itu merupakan hal yang baik. Tapi tentu memujinya bukan hanya semata-mata berlebihan. Maksudnya berlebihan itu yang tidak sesuai dengan fakta, itu juga yang kita sampaikan. Boleh kita memuji orang. Kenapa? Idkhalus sururi fi qalbil mu'min. Memasukkan rasa gembira di hati orang beriman itu termasuk salah satu sebab kita nanti merasa terhibur di dalam kubur. Artinya itu juga termasuk amalan yang disunnahkan yang baik. Tapi tentunya apa yang kita lihat, apa yang sesuai dengan fakta lah. Jangan dilebih-lebihkan. Bukan presiden disebut presiden, kan lucu jadinya. Tidak rajin sedekah disebut rajin bersedekah, kan salah juga itu berlebihan namanya. Sesuai dengan faktanya saja, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang beriman, itu termasuk amalan yang baik untuk di oh pian gagahnya Pak, lu dasar gagah orangnya.
gagahnya Pangpian, masya Allah. Itu besar gagah, masa yang jelek benar jangan. Nanti timbul perkelahian, jangan. Barangkali ini Pak ya, yang dapat disampaikan, sesuaikan dengan anunya, dengan faktanya saja, sesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Barangkali ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya sebetulnya poin terakhir tadi mau saya lanjutkan lagi, tapi waktunya sudah sangat sudah masuk waktu Isya. Jadi nantilah insyaallah kedepannya kita bahas lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.